Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ya, kita akan lanjut di sesi kuliah kita sistem basis data ya. Saya review dulu di pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas tentang bagaimana menganalisis sebuah kebutuhan ya uh, di dalam kita membuat sebuah sistem informasi. Nah, yang pendekatan yang kita pakai 5W1H, what, who, when, where, why, dan how ya. Jadi pendekatan itu kita bisa dapat gambaran ya apa sistem yang sedang kita buat ya, siapa penggunanya, lalu kemudian kenapa itu harus dibuat, lalu yang terakhir mungkin bagaimana sistem itu akan dibuat dan berjalan. Nah, lalu kita juga sudah belajar ya bahwa dari kebutuhan itu biasanya di sistem manual ya kita menyebutnya sistem masih manual gitu. Misalkan di dalam sebuah perusahaan atau bisnis ya yang belum terkomputerisasi pasti ada dokumen-dokumen manualnya. Misalkan kalau di penjualan itu ada invoice, faktur ya, ada form pembelian dan lain-lain. Lalu misalkan kayak di misalkan di perusahaan administrasi, misalkan ada surat masuk ya, surat keluar, ada surat jalan ya. Jadi banyak dokumen-dokumen manual yang selama ini digunakan untuk bertransaksi. Nah, dari dokumen manual itu dikonversi menjadi sebuah database ya. Nah, caranya bagaimana itu yang sedang kita pelajari. Lalu kemudian hari ini ya sesuai dengan temanya kita akan membahas tentang ERD, Entity Relationship Diagram ya. Bagaimana menggambarkan hubungan antar objek atau antar entitas. Nah, tapi sebelum ke sana saya mau review dulu nih sedikit terkait dengan tugas-tugasnya ya supaya teman-teman semua dapat gambaran ya. Ini bagi yang belum mengerjakan tugas, tolong nanti segera diupload. Kalau yang misalkan masih salah tolong dibenerin ya. Oke, saya share screen dulu. Nah, oke, udah kelihatan ya. Nah, di sini kita coba lihat ya salah satu tugas. Ada nggak yang bisa presentasikan nih? Saya tanya dulu. Ada nggak di antara teman-teman semua yang mau presentasikan tugasnya ini? Halo. Coba kita buka satu-satu ya. Misalkan punya siapa dulu nih? Misalkan punya Fitria deh. Nah, ini dia ngirimnya gambar ya. Kalau kita mungkin masih ada historinya tentang sampit. Nah, ini. Oke. Ini tentang apa ini? Nama sistem informasinya apa? Nggak disebutkan ya. Nggak disebutkan. Harusnya disebutkan sistem informasi. Oh, di bawah. Question, analisis kebutuhan. Apa ini maksudnya ini? Question, answer. Ya. Sistem informasi pencatatan keuangan. Nah, pencatatan keuangan ini mungkin masih terlalu luas ya spektrumnya, bisa mungkin di spesifik lagi sistem informasi pencatatan keuangan pribadi misalkan ya, atau pencatatan keuangan perusahaan atau apa gitu ya, harus lebih spesifik karena semakin dia spesifik maka mengerjakannya pun jadi lebih mudah ya. Ruang lingkupnya kita tahu batasannya sampai mana. Tujuan, apa tujuannya ya, tujuannya
agar kita mencatat keuangan harian kita. Nah, kan keuangan harian kita kan berarti ini pribadi ya, pencatatan keuangan pribadi. Siapa penggunanya? Diakses semua orang untuk mencatat pengeluaran ya. Di mana ya, di website maupun diakses melalui aplikasi mobile. Lalu mengapa harus dibuat? Ya masalahnya apa nih ya? Karena dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran dan pendapatan. Sistem ini bisa mengetahui keuangan sehat maupun tidak sehat. Ya, jadi harus ada masalahnya dulu ya. Selama ini mungkin teman-teman pernah mengalami gitu ya, bahwa ketika teman-teman mengelola keuangan ya, itu tiba-tiba habis, tiba-tiba selama 1 bulan 2 bulan catatannya tidak ada. Nah, harapannya dengan adanya sistem ini nanti ya, teman-teman bisa dibantu nih mencatat keuangan pribadi ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ini when ya, kapan? Kapan saja ya, bisa selagi ingat mencatat ya dicatat ya. Bisa digunakan kapan saja. Lalu how ya, bagaimana ya sistem ini akan digunakan? Sistem digunakan untuk mencatat pengeluaran harian. Atau bisa juga how ini mengenai teknologinya ya. Ya, teknologinya akan dibuat berbasis ini gitu kan, website misalkan. Lalu teknologinya apa aja di belakangnya ya. Kenapa pilihan teknologi itu ya, alasannya apa, bisa nanti dijelaskan di sini. Sebenarnya ini jawabannya semakin lengkap ya, itu semakin bagus, semakin detail data yang bisa kita olah. Nah, lalu ini saran saya ya ke siapa nih, Mbak Witri, nanti ini misalkan ini kan judul nih, what, ditebelin gitu, atau dikasih bullet numbering ya, atau dikasih link ke artikel-artikel yang lain gitu ya, misalkan ke sini di-linkkan, mereka bisa saling terhubung. Atau nanti dikasih kategori-kategorinya ya. Ini kan kalau kita lihat blognya, template-nya masih standar ya. Nah, hanya tulisan. Kalau bisa nanti eh, template-nya diganti jadi yang lebih banyak fitur-fiturnya gitu ya. Atau nanti plugin-pluginnya dipakai ya. Nah, oke, kita lihat yang lain lagi, misalkan ini ya, Fajar. Sistem aplikasi elektronik manajemen penyidikan ya. Aplikasi berbasis website yang digunakan membantu mulai dari Polres, Polsek, Polda. Wah, luar biasa ini ya. Ini hati-hati kalau kita buat sebuah sistem ya teman-teman semua. Skupnya atau ruang lingkupnya harus dipastikan ya kita mampu. Karena semakin banyak usernya, itu bukannya semakin mudah buatnya ya. Maka ada otorisasinya, ada leveling aksesnya ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, kalau saran saya di awal ini pakai yang ruang lingkupnya kecil dulu ya. Ruang lingkupnya kecil dulu. Misalkan di organisasinya, di lembaganya ya, di kantornya ya. Nah, tidak usah dulu melibatkan pihak-pihak eksternal ya. Siapa yang menggunakan anggota resersi ya, penyidik untuk dapat berinteraksi dalam bekerja. Sistemnya bisa nggak dipakai sendiri atau dipakai berdua? Ya nggak apa-apa ya. Karena ini awal nggak jadi masalah. Ya. Jadi tidak harus ya membuat sistem itu di awal ini kita besar dulu. Kita coba yang kecil-kecilan aja dulu. Di mana sistem dapat digunakan? Pastinya di mana aja. Kapan? Kapan saja ya. Atau nanti dijelaskan lebih spesifik ya kapannya, misalkan ketika ada proses apa nih penyidikan itu, misalkan ada kasus masuk, nah ada surat tugas ya, baru nanti diinput gitu kan di penyidikan itu, yang mana nanti
updatingnya misalkan setiap ada kegiatan apa, triggernya apa, ya itu nanti bisa dilengkapi ya. Lalu ini kurang satu nih, 1 sampai 4, apa yang belum ada nih? What, who, where, why, ya kenapa, ya mengapa sistem itu dibuat, ya. Misalkan, oh selama ini yang pasti ketika ingin membuat laporan penyidikan itu harus manual, gitu. Itu biasanya alasan yang pertama. Kemudian apalagi nih, misalkan ternyata dulunya misalkan ada penyidikan secara berkelompok, itu data-datanya belum matching nih ya. Nah, itu bisa mengakibatkan ada kesalahan-kesalahan gitu. Nah, dengan adanya aplikasi kan udah jelas nih siapa mengerjakan apa gitu ya. Pembagian job desk. Lalu how menginput data personil, mengimplementasikan pelayanan publik terkait kasus, khususnya bidang narkoba. Nah, ya. Jadi ini how-nya bagaimana, ya nanti di jelaskan teknologinya apa, ya. Teknologinya apa, kemudian siapa yang akan buat, ya. Apakah cukup satu orang programmer atau nanti dibantu ada bagian input data dan lain-lain. Itu ya. Good. Coba lagi yang lain. Kahfi. Ada Kahfi nggak di sini? Nggak ada ya? Siapa lagi nih yang ngerjakan? Fajar, Riri, Leo. Sistem informasi penjualan spell pass. Apa ya spell pass itu ya? Ada yang tahu nggak spell pass itu apa? Apa ya spell pass itu ya? Mungkin namanya brandnya kali ya, spell pass itu ya. Tujuannya menggali informasi menu masakan Padang yang menjadi favorit di masyarakat. Nah, oke, siapa penggunanya? Menyiapkan ini siapa penggunanya? Nggak dijelaskan ya. Orangnya siapa yang gunain gitu loh. Apakah pecinta masakan Padang ya, atau apakah orang yang mau baru belajar masak masakan Padang, apakah restoran Padang gitu ya. Di mana sistem digunakan? Memiliki lokasi, target yang dibutuhkan cukup luas sehingga maksudnya sistemnya nanti mau dipakai di mana ya, apakah nanti di handphone ya, mobile gitu kan. Atau nanti diinstal di rumah makan apa di mana gitu ya. Ini harus dijelaskan di sini. Why? Memberikan harga untuk rumah makan Padang memang adalah tempat makan yang menggunakan harga yang murah. Jadi Anda bisa memberikan harga murah besar. Ini semacam GoFood gitu kali ya. Tapi khusus masakan Padang. Mungkin idenya seperti itu ya. Ya. Jadi membuat sistem khusus untuk membeli makanan Padang ya dari seluruh Indonesia. Boleh juga ya. Kapan sistem digunakan? Ini agak-agak nyambung nih, cita rasa kan kapan? Pertanyaan kan kapan ya? Kapan itu berarti apa? Jawabannya waktu ya. Kalau where di mana berarti lokasi. Kalau who berarti orangnya yang ditanya. Why alasannya apa? Masalahnya di mana gitu kan? Oke. Ini contoh saya nggak tahu nih dia bikinnya pakai apa ya. Apakah ambil mockup yang sudah jadi atau dibuat sendiri ya. Kalau dibuat sendiri bagus juga kalau dibuat sendiri gitu. Tapi perasaan belum diajarkan ya untuk membuat enggak Pak, itu yang udah jadi Pak, bagi contoh doang Pak, ntar sebagai contoh diperbaikin. doang ya, nah saran saya nanti gini, oke lah ini contoh aplikasinya ya. Nanti kalau ada kan mata kuliah perancangan interface ya, itu biasanya ada softwarenya tuh. Ya kalau nggak salah namanya Figma atau apa gitu. Banyak lagi lah software untuk membuat mockup ya. Oke, terima kasih. Good. Cukup ya. Siapa lagi nih yang ada? Penyesuaian Pak.
Solihin, mana ada Solihin ngerjain? Nih, belum ada ya Solihin ngerjain. Takutnya dia salah ya. Nih, kemarin dia katanya ada Kemarin sudah saya kirim, Pak. tugasnya ada 2. Struktur data kali mungkin yang kamu upload itu, coba tugas bahasa pemrograman. Solihin. Belum ada Belum ada ya Solihin ya. Yang sistem basis data. Mungkin kamu belum submit kali. Kemarin sudah saya ajarin, Pak. Bener. Tapi nggak Benar ada. ya. Sudah dikirim, Pak. Bentar, takutnya ini kan Solih ini kan emailnya kan? Benar nggak Iya. email? Nah, ini belum ada nih. Ya, mungkin sudah kamu attach tapi nggak kamu save kali gitu ya. Biasanya begitu. Jadi pastikan ya. Nanti kalau sudah dikirim tuh ada notifikasinya bahwa sudah terkirim. Oke, lanjut ya teman-teman semua. Nih, saya tadi belikan hosting ya. Saya sudah belikan hosting. Tapi sayangnya teman-teman semua kan nggak online dari laptop ya. Tadinya saya pengen ngajarin sebentar caranya setup WordPress ya, yang online gitu. Nah, nanti teman-teman semua kita kasih akses cPanel ya. Harganya itu saya beli tadi berapa ya? Sekitar 200.000 saya beli itu untuk 20 orang ya. Berarti 20 orang 200.000 berarti 10.000 ya sebulan. Nah, jadi nanti teman-teman semua bisa hosting ke hosting pribadi biayanya 10.000. Nanti saya minta tolong satu orang buat ini ya mengkolek ya 10.000-nya itu nanti biayanya itu kita pakai untuk misalkan ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya, atau untuk kasnya kelas dulu lah ya. Jadi 10.000 per bulan ya untuk berlangganan hosting ya. Nah, jadi nanti di hosting ini teman-teman semua bisa upload websitenya, bisa upload tugas-tugasnya ya, walaupun memang kuotanya terbatas ya 500 mega sampai 1 giga, tapi untuk sebuah website itu cukup lah ya. Tadi saya sudah beli mana ya? Oh, masih di pending ya, masih belum aktif nih. Nah, nanti teman-teman semua itu dapat yang namanya hosting untuk install WordPress ya, install aplikasi apapun dengan domain yang nanti kita sediakan ya. Kita punya domain itu kan Politeknik ya. Sebentar, saya domainnya saya ada di Cloudflare ya. Nah, jadi di Cloudflare ini nanti teman-teman semua dapat subdomain, misalkan nih, misalkan Leo politekniksampit.ac.id gitu ya. Nah, jadi gampang diingat gitu loh. Nama lalu subdomain. Nah, bagi yang belum tahu subdomain itu apa, ya saya kasih gambaran ya. Nah, ac.id ini TLD-nya, top level domainnya ya. Kalau politekniksampit.ac.id, nah ini top level domain. Kalau ini namanya domain ya. Tapi ada lagi, misalkan kayak tadi nama saya politeknik.sampit.ac.id. Ini namanya subdomain. Nah, nama saya ini subdomain. Nah, subdomain ini tidak terbatas ya. Kalau kita sudah punya domain, punya kontrol panelnya, kontrol panel domainnya, itu mau bikin subdomain sebanyak-banyaknya nggak masalah ya.
tidak masalah. Yang penting hostingnya nanti di mana. Nah, hosting. Ya, istilah hosting itu artinya ini tempat penyimpanan ya. Penyimpanan aset website ya. Nah, jadi file-file yang kita buat itu source code-nya ditaruhnya di hosting ya. Hosting itu tempat penyimpanan. Nah, lalu nanti domain ini dihubungkanlah dengan hosting sehingga kalau diketik Politeknik Sampit misalkan keluarlah website kita ya. Itu topologinya seperti itu. Ya. Nah, lanjut kita bahas ya tentang IRD. Nah, di sini contohnya saya mau menjelaskan tentang sistem informasi penjualan misalkan ya. Nah, di mana di sini ada satu proses membeli barang. Nah, membeli barang itu ya, yang ada di situ entitas ya. Ini yang warna sebentar. Ini namanya entitas ya. Kita punya 3 entitas di sini. Ya, ini sudah saya kasih keterangan juga di bawah entitas. Nah, di dalam sistem penjualan itu entitasnya salah satunya tadi barang, ya pembelian dan konsumen. Ya, entitas atau objek itu apa? Ya, entitas objek itu bisa orang, ya, sebuah sebuah objek ya yang sifatnya dia mempunyai atribut. Ya, atribut itu apa nih? Atribut itu yang ini. Ya, namanya, foto, kategori, deskripsi, kode barang. Itu atributnya ya. Misalkan kalau rumah atributnya apa? Cat rumahnya apa ya. Kemudian alamat rumahnya apa. Kemudian rumahnya dibuat dengan material apa, apakah semen atau kayu gitu ya. Itu propertinya atau atribut ya. Nah, ini namanya atribut atau properti. Ya, ini rumah saya di samping masjid ya. Sultan. Oke, ini properti ya, nama barang, foto barang, kode faktur, kode barang ya. Ini yang dinamakan properti tadi ya. Nah, ini dinamakan properti yang dinamakan atribut. Nah, misalkan apalagi misalkan mahasiswa ya. Mahasiswa itu entitasnya ya, objeknya. Atribut mahasiswa itu apa? Ada NIM, ada nama, ya, ada jurusan, alamatnya, handphonenya, emailnya, ya, tempat tinggalnya di mana, ya, orang tuanya siapa, nomor telepon orang tuanya itu atribut. Dosen misalkan, dosen itu atributnya apa ya? Nomor induk dosen, nama dosen, ya, kepangkatannya, ya, pengalamannya, gajinya kalau memang ada di situ boleh. Yang pesan pencatatan keuangan. Apalagi misalkan mata kuliah, kodenya, nama mata kuliahnya, jumlah SKS-nya, ya, itu merupakan atribut. Nah, di setiap atribut itu ya teman-teman semua, yang harus dipahami adalah pasti ada atribut kuncinya. Nih, atribut kuncinya. Artinya atribut yang menjadi apa ya, atribut yang menjadi kekhususan ya, kekhususan atau dia tidak ada kesamaan antara satu objek dan objek yang lain ya. Misalkan kalau nama barang kan bisa aja sama ya, misalkan nama barangnya minuman gitu ya, mungkin aja namanya sama ya. Tapi kalau dia bentuknya kode barang itu biasanya sudah sudah sangat spesifik ya. Jadi dia unik ya. Nah, misalkan kalau di konsumen ya, mungkin atribut kuncinya bisa jadi nama lengkap ya. Bisa nggak atributnya nama lengkap ya?
Nah, tapi di antara banyaknya manusia bisa aja nama itu sama, ya. Nama saya aja ada aja yang sama gitu kan. Nah, berarti di konsumen ini tidak bisa dijadikan atribut kunci karena mungkin ke depannya ada kemungkinan ya nama itu bisa sama. Nah, ketika kita panggil namanya ternyata namanya sama nih, gimana ya? Nah, tapi kalau dia ada atribut kuncinya, misalkan kita tambahkan di sini ya kode konsumen misalkan. Nah, itu tidak akan sama karena satu orang konsumen itu biasanya kodenya satu. Lalu sama halnya dengan di pembelian juga ya. Di pembelian ini pun ada atribut kuncinya ya. Nah, kode faktur. Ya. Nah, lalu kemudian di sini juga ada kardinalitasnya ya. Artinya hubungan antar entitas. Nah, ini kardinalitasnya ini. Ya, hubungan antara barang dan konsumen. Setiap barang apakah bisa dibeli oleh banyak konsumen ya atau sebaliknya. Itu artinya hubungan kardinalitas. Nah, contohnya yang lebih spesifik, lebih gampang dipahami. Kita lanjut. Bersihnya apa ya? Sebentar. Clear. Oke. Kita ulang. Nah, ini kardinalitas atau hubungan antar objek. Ya, ini contohnya ada sopir ya mengendarai mobil. Ya. Bisa nggak sopir mengendarai banyak mobil sekali jalan? Kan nggak bisa ya. Begitu juga sama halnya dengan mobil. Mobil bisa nggak dikendarain oleh beberapa sopir? Kan nggak mungkin. Makanya hubungan kardinalitasnya dinamakan 1:1 atau 1-to-1. Ya. Ini seorang sopir mengendarai sebuah mobil. Lalu kemudian bawahnya nih anggota membayar denda. Ini konteksnya misalkan di perpustakaan ya. Ya, di perpustakaan itu kan kalau kita telat itu bisa denda ya. Nah, di sini kardinalitasnya ya relationship-nya 1 ke banyak. Ya, kenapa? Karena bisa aja satu anggota itu dikenakan denda berapa kali. Kalau dia 3 kali minjam, terus dia 3 kali terlambat, ya otomatis dia harus membayar 3 kali denda. Makanya hubungan kardinalitasnya digambarkan dengan one to many. Ya. Hubungannya apa, teman-teman semua ya? Artinya kalau one to many itu ya kemungkinan besarnya nanti ya ketika kita merancang table-table di database itu dia akan dipisah ya. Akan ada table detailnya di situ, ya. Akan ada table transaksinya di situ ya. Jadi misalkan ini ada 8 ya, 8 objek ya. Belum tentu atau 12 lah ya. Ini ada transaksi ya atau 12 belum tentu jadi 12 table ya. Kenapa? Karena ada relasi one to many-nya di sini. Nah, ini kemungkinan bisa 2 table nih yang akan di generate dari hasil penyusunan ARD-nya. Lalu kemudian dosen mengajar mata kuliah. Kan satu dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Ya. Itu hubungannya adalah one to many. Nah, contoh berikutnya ya teman-teman semua. Ini ada mahasiswa mengambil mata kuliah. Ya. Nah, jadi kenapa di situ many to many? Karena bisa saja satu mahasiswa itu mengambil banyak mata kuliah. Ya. Atau sebaliknya, satu mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa. Bisa ya. Nah, makanya gambarannya nanti di transaksi ini ya kemungkinan 3 objek ini menjadi 5 atau 6 table ya kalau kita sudah nanti merancang table-table di dalam sebuah database. Nah, seperti itu. Oke, saya juga mengingatkan kepada teman-teman ya bahwa kuliah kita ini di LMS sudah saya upload ya untuk rekamannya ya untuk materinya ya saya sudah share materi-materinya ada di kita coba lihat ya
Di LMS-nya kita lihat, masuk aja teman-teman semua, sistem basis data hari ini tentang ERP ya. Nah, ini ada buku yang bisa teman-teman download ya di sini. Buku, video ya, dan buku-buku yang lainnya banyak lah. Isinya sama aja ya. Isinya itu aja ya. Karena kemarin saya bilang bahwa dasar ilmu teknologi informasi ini semuanya dari dulu nggak ada banyak perubahan ya. Algoritma, struktur data tuh ya. Ya, ada perubahan ya di teknologi-teknologi yang sudah canggih ya. Tapi itu nanti saja diajarkan ya. Takutnya teman-teman pusing ya, misalkan menggunakan istilah-istilah yang terbaru ya, teknologi-teknologi yang terbaru. Ini karena targetnya teman-teman dalam waktu dekat ini bisa membuat sebuah sistem informasi. Nah, silahkan nanti di-download ya, Ibu, videonya, file presentasi saya, atau juga nanti mau di-setel ulang ya, tolong dikabarin teman-teman yang lainnya. Video rekamannya ya, hasil pembelajaran kita itu sudah ada di sini. Lalu juga mengenai tugas ya. Nah, ini tadi kayak Solihin katanya sudah upload gitu. Nah, ternyata kalau dicek di sini belum. Ya, Solihin ya. Nah, belum ya. Nah, mungkin itu ada kesalahan ya ketika mengupload. Kesalahannya mungkin sudah di attach ya, sudah di browse tapi belum disubmit. Nah, ya. Intinya seperti itu. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya stop dulu, stop share. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.